Berbicara mengenai Kirgistan, apa sih yang tertera di benak kalian? Cerita travelingku kali ini adalah mengenai perjalananku ke Kirgistan, Asia Tengah. Aku terbang ke Bishkek, ibu kota Kirgistan dari Doha, Qatar. Karena negara Kirgistan ini lokasinya terpencil, tidak banyak pilihan maskapai untuk terbang ke Kirgistan. Penerbangan dari Qatar ke Kirgistan ini mengharuskanku untuk transit di Istanbul, Turki terlebih dahulu. Maskapai yang aku gunakan adalah Pegasus Airways. Walaupun ini maskapai berbiaya rendah atau low cost airline, tapi bayarnya gak murah-murah amat. Terbang dari Doha ke Bishkek mesti merogoh kocek 4 juta rupiah. Jadi ini cerita perjalananku dari Qatar yang cuaca gurunnya panas banget. Terbang dari Doha ke Istanbul dulu, penerbangannya ini memakan waktu 4 jam, transit selama 12 jam di Istanbul. Ya seperti biasa, WNI bebas visa untuk jalan-jalan di Turki. Sesampainya di Istanbul, keluar dari bandara, istirahat sejenak, sarapan, terus tidur sebentar. Ya ampun, kayak barusan nyampe Istanbul terus sekarang harus terbang lagi. Capek banget aku. Ini capeknya ditutupi sama lipstick jadi agak seger kan, tapi dalamnya remuk awakku. Tapi tetap kuat ya, kuat. Gak lama itu balik lagi ke bandara. Terbang dari Istanbul ke Bishkek ini juga memakan waktu selama 4 jam. Ya, habis 8 jam deh di udara. Akhirnya sudah sampai juga nih di bandara ibu kota Kirgistan, Bishkek, Manas International Airport. Ya, akhirnya aku udah sampai di Bishkek di Kirgistan dan sekarang saatnya ngajuin visa on arrival. Namanya Bandara Manas. Harga tiket penerbangan untuk rute ke Kirgistan ini lumayan mahal ya. Tiket pesawat antar negara Asia Tengah memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan rute antar Asia Tenggara. Apalagi kalau terbangnya dari Indonesia. Ada beberapa tiket penerbangan untuk terbang dengan lebih murah, seperti terbang dari Istanbul atau terbang dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, atau pakai cara ketiga yaitu terbang terlebih dahulu ke Almaty, Kazakhstan, lalu disambung perjalanan darat naik bus dari Almaty ke Bishkek. Dan rata-rata orang-orang Kirgistan yang bisa jalan-jalan ke luar negeri itu rata-rata orang yang punya duit dikarenakan mahalnya harga tiket untuk pergi melancong ke luar negeri. Ini aku rekam-rekam video di dalam bandara dan gak lama setelah itu aku ditegur sama petugas bandara. Dilarang merekam. Tapi untungnya nggak disuruh hapus. Terus bagaimana visa di Kirgistan? Untuk visanya, WNI bisa mengajukan visa secara online ataupun VOA, visa on arrival. Подскажите, пожалуйста, это будет сколько стоит? Наличный можно или только на карте? Aku sendiri ambil VOA, beli di counter visa di dalam bandara sini. Syaratnya cuma sedia pas foto, isi formulir yang disediakan di tempat, sama bayar $50. Untungnya aku bawa pas foto berwarna ya. Prosesnya simpel, gak ribet, tinggal isi formulirnya, kasih foto, bisa bayar pakai cash dolar ataupun pakai kartu visa. Saat ku tanya petugasnya mau ku bayar pakai dolar atau kartu, petugasnya malah milih untuk bayar pakai kartu aja. Ngomong-ngomong ini patut diperhatikan sih, dari pengalamanku ini agak kurang fair ya waktu bayar pakai kartu. Mata uang pembayarannya itu mereka menggunakan kurs som Kirgistan, bukannya langsung dalam bentuk kurs dolar. Jadinya kartuku yang menggunakan kurs dolar terpaksa konversi ke mata uang som Kirgistan lagi. Setelah selesai bayar, duit yang didebet dari kartuku bukan $50, melainkan $54,97 karena kena rate biaya konversi. Ya hampir $100.000, lumayan kan buat nambah taksi gitu loh. Jadi saranku lebih baik sediain cash $50 saja biar gak kena rate biaya konversi. Setelah selesai bayar VOA, langsung cus ke imigrasi dan tok dapet stempel tanda masuk Kirgistan. Ini dia stiker visa Kirgistan beserta stempel yang ditempelkan di halaman paspor. Visa Kirgistan yang berlaku selama 30 hari untuk single entry atau sekali masuk saja. Datang di Bishkek, Kirgistan.
Aku dijemput Bu Dokter nih, namanya Tenri, Bu Dokter Indonesia yang lagi magang di salah satu rumah sakit di Bishkek, Kirgistan. Selama ini sebatas teman ngobrol online, mau ke Kirgistan gak jadi-jadi, dan akhirnya ketemu juga nih sekarang. Bu Dokter Tenri inilah yang nemenin diriku selama berpetualang dan jalan-jalan di Kirgistan. Asyik banget bukan ketemu orang Indo di Kirgistan, dokter pula, sehingga membuat cerita perjalanan travelingku lebih asyik. Ini udah sampai bandara dan selanjutnya aku naik bus Globus. Ini dia penampakan Bandara Internasional Manas di Bishkek, ibu kota Kirgistan. Ya mohon maaf, ini bandara internasional tapi kok deso banget. Jauh banget kalau dibandingkan dengan Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport gitu. Di dalam maupun di luar bukan seperti bandara, malah lebih seperti terminal bus. Bahkan masih lebih cakepan terminal bus di Nairobi, Kenya daripada bandara di Kirgistan ini loh. Perjalanan selanjutnya aku sambung dengan naik bus GoBus. Jadi ini naik Globus dari bandara ke kota. Harganya GoBus. Harganya Globus itu market. Harganya berapa? 200. Berapa kira-kira itu? 200 som itu kan kalau 1000 som itu 200.000 rupiah. Jadi dibagi 5 tuh. 30-an ribu. 200 bagi 5 berapa tuh? 40 ribu. Ya, sekitar segitu nggak sampai 50 ribu lah ya. Ya nggak sampai. Terjangkau lah. Jangkau. Murah ini daripada Damri. Damri 70 ribu. Iya Kak, Damri kan Iya, mahal Damri. Taksi pun mahalan di Indo kok. Iya. Tadi taksi cuman aku seharusnya di bawah 200.000, tapi karena di taksinya drivernya baik jadi ya udahlah kasih. Terus tadi pagi agak dingin, sekarang udah mulai panas ya. Jauh ya bedanya dari 21 ke 30, jauh banget. 30 menit ya ini ke kota. Kalau naik bis kayak gini agak lama sih Kak, harusnya 1 jam lah. 1 jam, bawa santai aja. Di belakang guys. Aduh, apa? Baru tahu kalau selisih dari Qatar sama Turki 3 jam. Dari ini 1 jam doang. Tadi kan dari di Aku itu Istanbul, dari jam berapa? Aku tuh berangkat dari Istanbul jam 8 malam. 8 malam. Sampai sini jam 4 pagi. Kayak rasanya ada terbang. Kayak rasanya kayak terbang 8 jam. Iya, 8 jam. Ternyata aku cek nih. Masih jam 3 pagi loh. Ini jam berapa? Jam 3 pagi ini waktu Istanbul. Jam 6. No, kan 3 jam. Berarti sama Indo cuma 1 jam 1 doang. jam kalau WIB. Kalau Wita 2 jam, kalau Papua 3 jam. WIB lah yang umum. Iya WIB. Aku baru tahu, aku pikir tuh Kirgistan waktunya kayak di Istanbul atau di Qatar. Enggak. Soalnya kan Uzbek beda 1 jam kita. Kalau Baru Uzbek tahu Indonesia gue. beda 2 jam. Kalau Kirgis Indonesia beda Iya, baru tahu aku. Kazakhstan juga. Soalnya Qatar sama Istanbul, Moskow itu waktunya sama. Kayaknya pun juga sama. Jadi sama Indo 4 jam bedanya. Ini Kirgistan cuma beda 1 jam. Thailand nggak sih? Enggak. Thailand Bangkok itu sama kayak Jakarta. Oh. Yang aku rasakan pertama kali mendarat di Kirgistan ini adalah lumayan dingin cuacanya sampai 21 derajat, makanya aku pakai jaket. Tapi setelah jam 7 pagi cuacanya berubah drastis menjadi panas dan gerah banget sampai 30 derajat lebih. Ini karena sedang musim panas di Kirgistan. Dan aku baru tahu kalau ternyata beda zona waktu Kirgistan sama waktu Indonesia Barat 2IB cuma 1 jam doang. Jadi kalau di sini jam 7 pagi, di Jakarta jam 8 pagi. Sementara aku yang berangkat dari Istanbul jam 8 malam, delay 1 jaman, sampai Bandara Bishkek ini udah jam 4 pagi. Dan setelah ngurus visa on arrival, ambil bagasi, beli SIM card, plus nunggu, sekarang berada di dalam bus jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Ini masih jam Istanbul nih. So lagi nih. Kenapa? Kakak nggak perlu nunggu bus datang, kakak keluar bandara langsung dapat ini. Terus kita naik cuma duduk berapa menit kita langsung pergi. Wah. Oh iya, walaupun nggak penuh loh ya. Nggak penuh. Nah ini. Jam. Iya, nggak penuh, nggak harus nunggu sampai penuh, udah berangkat aja. Mungkin setengah jam sekali busnya, atau gimana? 1 jam kata orang ini. 2 jam sekali. Laki baru kita. Oke deh. Welcome to Bishkek, Kirgistan. Visanya termasuk mahal sih, 55 USD. Kalau dirupiahin 900.000. Ini nggak Kak? Lama nggak Kak? Nggak cepat, tadi yang antri cuma 1 orang sama aku.
yang visa on arrival ya. Jadi cuma ngasih foto sama ngisi formulir udah. Untung aku siap-siap foto dari rumah, jadi udah bawa foto dari rumah kan. Dan bayarnya pakai kartu. Ya pakai kartu itu tadi, pakai Genius. Mengenai sistem pembayaran di Kirgistan, mata uang Kirgistan adalah Som Kirgistan atau KGS yang rate-nya antara 180 sampai 190 rupiah. Aku sendiri menggunakan kartu debit Visa dan juga membawa dolar, karena nggak semuanya di Kirgistan itu bisa menerima pembayaran lewat kartu. Selain itu, kadang aku sering juga menggunakan transaksi kripto USDT untuk transfer ke rekening Kirgistan. Sistem pembayarannya yang aku rasakan di Kirgistan ini pun mirip banget sama yang ada di Rusia. Berarti sistemnya ngekor Rusia dong? Iya bener, semuanya awalnya semua gampang dulu di sini Kak. Udah berapa lama di sini kamu? Masih baru banget sih Kak di sini tuh. Baru 1 tahun, belum 2 tahun. Enggak lah, aku di Uzbek kan. Oh iya deh. Ini tuh baru nyampe. Uzbek kan juga ngekor Rusia kan? Iya. Tapi Kak tuh sumpah kayak wah di sini tuh enggak ininya tuh karena tempat wisatanya itu jauh-jauh. Jadi kayak kita kalau misalnya mau wisata ya harus apa namanya ikut trik-trik gitu kan. Oh, ikut tur ya? Ikut tur. Tapi lebih murah sih, lebih aman, lebih enggak ribet. Lebih aman lah. Nggak aman banget kan? Bener kan? Negara ini ada penculikan kan? Ada nggak aman kan? Nggak aman banget kan? Enggak, iya sih kalau untuk orang kita mah aman sih, aman-aman aja sih Kak. Untuk orang-orang yang lain gitu loh, yang karena mereka rasisnya sama orang-orang those face, you know, perindapan gitu. Kan muka-muka kita hampir Asia kan, iya. Dia senang sama orang Indonesia, dia senang nggak sama orang Indonesia? Sama-sama Justru iya. Banget guys, gimana rasanya guys? Kakak capek banget nggak? Gimana? Banget, bayangin 12 jam transit di Istanbul. Kalau ngapain aja di Istanbul 12 jam? Sarapan, habis itu Sarapan dan makan siang gitu? enggak makan siang, habis itu geletaan. Ini Kak, aku mau tanya, ada nggak bandara di dunia ini yang menyediakan tempat tidur gitu? Ada. Hotel kan ada kan? Ada. Tapi yang kayak gratis gitu loh. Pengalaman aku bukan tempat tidur, kayak kabin gitu, di kabin tertutup. Itu aku baru jumpa cuma di Baku, Azerbaijan. Azerbaijan itu gratis? Gratis. Jadi Serius? kayak kos gitu, tertutup gitu, seperti itu. Yang lainnya Wow. kan terbuka gitu kan. Iya. tidurannya. Tapi di Baku tertutup. Itu aku mau ke banget sih ke Baku itu. Tapi mahal banget kata Baku orang-orang. itu nggak mahal, murah banget. Kak, Serius, lebih murah Baku daripada Istanbul. Hostelnya juga murah. oh iya, cantik banget lagi tempatnya. Aku suka tepi pantainya bagus ya. Iya, cantik Kasmia, banget lagi. Cakep sih di situ. Cantik banget Dan lagi. serius nggak mahal kok di Baku. Cantik banget lagi tuh ininya Baku tuh. Aduh, ya Allah Tuhan. Deket dari sini soalnya. Iya dekat. Wah. Ke Kirgistan tiketnya nggak murah ya. Berapa Kak kemarin? Dari Istanbul 4 juta 4 juta plus visa plus visa 5 juta. 5 juta lah ya. Ya, tapi kan kalau dari mending ya daripada Anda dari Indonesia. Oh emang Gila sih kalau dari Indonesia. mahal banget. Aku bingung ini warna kuning apa ini pulau yellow ya guys. Iya itu kayak gini juga banyak di Afrika loh. Ini apa ya Kak? Ini nggak sih? Gandum nggak? Bukan? Kurang paham pertanian. Wow, cantik banget. Kayak padang-padang gitu ya. Jalan dari bandara ke tengah ibu kota bebas tanpa hambatan, bebas macet walaupun tanpa melewati jalan tol. Sepanjang penglihatanku, jalannya di sini tertata rapi. Walaupun di Kirgistan ini termasuk negara tertinggal, secara ekonomi masih di bawah Indonesia, aspalnya rata, halus banget mirip di negara-negara maju. Bagus deh pokoknya. Gak sampai 1 jam, sampailah juga di apartemen yang masih berada di kawasan pusat kota Bishkek. 2 minggu pertama ini aku bayar ngekos di apartemen orang Indonesia, Kak Bet yang mengajar di sekolah internasional di Kirgistan. Wow, pagi-pagi sudah ada bubur kacang hijau oleh Kak Bet. Mana nih orangnya guys, kita tunggu kedatangan Kak Bet. Kak Bet, tada!
Tiba di Kirgistan ini pun aku baru tahu kalau ternyata ada banyak orang Indonesia yang menjadi pengajar di Kirgistan. Yang jadi pertanyaan pertama di benakku, malah ternyata negeri terpencil seperti Kirgistan ini ternyata ada banyak juga ya orang-orang Indonesia yang kerja jadi pengajar di sini. Bagus dong berarti. Gak hanya ekspor buruh kasar atau pembantu aja seperti di Timur Tengah, tapi orang Indonesia di sini lebih terhormat karena berprofesi sebagai pengajar. Kedua, mungkin kalian cukup penasaran ya, gajinya berapa sih jadi pengajar di Kirgistan? Sepertinya kurang etis ya kalau disebutkan secara gamblang. Yang jelas gajinya itu di sini jadi pengajar lebih besar daripada gaji guru di Indonesia. Ya tapi cerewet. Bubur kacang hijau guys. Iya, pendampingnya yang heboh. Win, aku barang-barangku sebagian udah kupindahkan ke rumah temanku, jadi saya ada di sini barang-barangnya. Ini kayak bubur kacang hijau ala-ala guys, karena ya kita kan orang Indonesia agak susah ya, barang-barang susah, gula merah santan tuh susah. Jadi nah ceritanya. Rusia, piala go. Piala itu sering banget sih. Mau beli apa lagi kita? Beli beras? Ya beras yuk. Lagi belanja guys. Karena ini agak-agak long term ya. aduh. Ya walaupun traveling tetap masalah. Ya nggak? Iya benar. Hari pertama sampai di Bishkek, aku belum cus kemana-mana karena masih kecapean. Jadi ini aku sekedar main ke supermarket dulu, namanya supermarket Globus. Setelah masuk sini, suasananya membuatku tertegun. Isi barang-barang di dalam supermarket, desainnya, makanannya kok mirip ya sama yang ada di supermarket di Rusia. Jadi bener-bener mengingatkan aku dengan supermarket yang ada di Rusia. Tulisan-tulisan di supermarket di sini full dalam bahasa Rusia. Jadi kalau kalian nggak paham bahasa Rusia, ya dikira-kira aja atau pakai bantuan terjemahan online. Penasaran guys aku. Nice. Ini banyak di mana? Hah? Itu nimbang sendiri. Lihat nomornya Kak, 49. Ya enggak sih? Harga kebutuhan sehari-hari di sini ya standar aja lah. Ada barang-barang dagangan yang lebih mahal di Indonesia, ada juga yang lebih murah di sini. Contoh untuk harga beras di sini bermacam-macam. Dari pengamatanku di supermarket di sini, harga beras paling murah sebesar 22.000 per kilogram. Artinya harga beras masih lebih murah di Indonesia. Adapun harga kebutuhan makanan yang lebih murah di sini adalah produk-produk olahan susu seperti susu, yogurt, kefir, keju, dan harga roti di sini juga cenderung lebih murah. Di Bishkek Kirgistan ini kayak kembali ke masa-masa mahasiswa sama aku di Rusia kemarin. Produknya di sini sama semua, kayak ini juga biokefir di sini. Kefir itu kalau pengalaman aku nggak satu Indo ya, di mana aja itu harganya mahal banget. Tapi di sini murah. Nah, misalnya biokefir segini 1 liter cuma 75 som atau 15.000 rupiah, $1. Kalau di Indonesia nggak mungkin ya dapat kayak gitu ya. Kefir itu apa? Bahasa apa Kak? Kefir? Kefir itu yogurt tapi asli. Asli. Produknya bagus banget, cuma dirahasiakan dan gak dipublish gitu ke orang-orang dunia, khususnya orang Indonesia, biar mereka makannya jelek. Ini kan bagus, bagus. Kefir sama yogurt beda? Beda bagusan harus kefir. Bagusan Kefir aku bukan ahli kesehatan, tapi aku tahu bener kefir itu bagus banget. Dia proof sama anak kesehatan. Dan memang dirahasiakan biar nggak dikonsumsi sama orang-orang Indonesia karena minuman yang bagus ini. Gitu. So we got this ya. Oke. Sama kayak di Rusia lah sekarang. Langsung kayak merasa mahasiswa lagi ya. Merasa mahasiswa lagi di sini. Seperti di Asia Tengah dan Rusia, harga kefir di sini 1 liternya cuma 15.000 rupiah aja, sangat terjangkau. Sedikit cerita mengenai kefir nih ya. Kefir adalah minuman fermentasi yang terbuat dari susu atau air dengan biji kefir yang terdiri dari campuran bakteri dan ragi. Ada banyak banget manfaat kesehatan kefir, antara lain menyehatkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kaya nutrisinya,
gizinya, untuk kesehatan tulang, mengurangi peradangan, mengontrol kadar gula darah, bagus buat kesehatan kulit. Makanya kulit-kulit orang Asia Tengah dan Rusia itu bagus-bagus kan. Terus juga menjaga berat badan, membantu detoksifikasi tubuh, membersihkan racun, dan masih banyak lagi. Terakhir, untuk pembayarannya di sini juga menerima kartu debit Indonesia yang berlogo Visa. Itu dulu ya cerita terpilihku di Kirgistan. Dah.